Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa semoga diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, dilindungi dari berbagai macam malapetaka, dari penyakit, dari mara bahaya, dan khususnya dari berbagai kesesatan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini mengenai akidah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah setiap yang diyakini dalam hati. Itu akidah secara bahasa. Semua yang diyakini, yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu akidah. Maka kalau membahas akidah, berarti ada di ranah kesepakatan seluruh umat Islam. Umat Islam sepakat hukumnya jika masuk ke dalam ranah akidah. Seperti rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Umat Islam semua sepakat. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Semua ini adalah akidah yang disepakati oleh semua muslim. Tidak ada satu muslim pun yang mengatakan rukun iman ada 5, atau tidak ada seorang muslim pun yang mengingkari salah satu rukun iman, atau mengatakan aku tidak beriman kepada malaikat, atau tidak beriman kepada salah satu rasul. Tidak ada. Maka jika ranah akidah ini, dia suatu yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Jika seorang menyelisihinya, dia sesat. Dia keluar dari akidah Islam. Berbeda dengan masalah fikih. Tadi masalah akidah yang sudah disepakati oleh seluruh ulama Islam. Seluruh umat Islam sepakat. Kalau masalah fikih, itu masuk ke dalam masalah cabang Islam. Cabang-cabang dari amalan-amalan, dari masalah-masalah yang berhubungan dengan amalan-amalan ibadah, berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan adab, ya. Maka di situ masuk dalam masalah fikih terdapat perselisihan para ulama, perbedaan umat Islam, dan itu wajar jika ada perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, karena ini dalam masalah fikih. Contohnya masalah tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Di dalam fikih sholat terdapat perbedaan antara ulama Islam tentang masalah takbir, takbiratul ihram. Apakah ketika takbiratul ihram tangan itu sejajar dengan telinga atau dengan bahu? Ini masalah khilaf, perselisihan antara ulama, dan ini perselisihan yang bisa ditoleransi. Jika ada
madhab tertentu dari ulama Islam yang mengatakan jika kita tahiyat isyarat dengan jari telunjuk, ada yang dengan didiamkan seperti ini jarinya. Sebagian ulama lain mengatakan jarinya digerak-gerakin. Ini masalah perbedaan ulama dalam masalah fikih, bukan masalah akidah. Dan ini perbedaan yang ditoleransi. Dan lain sebagainya dari perbedaan para ulama. Tapi kalau dalam masalah akidah, yang kita bahas saat ini adalah masalah yang disepakati oleh seluruh ulama. Setiap umat Islam sepakat rukun iman 6. Siapa yang menyelisihinya, dia bukan muslim. Siapa yang mengingkari akan adanya hari kiamat misalnya, rukun iman yang kelima, dia katakan tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, maka dia bukan muslim, dia keluar dari akidah. Karena ini suatu keyakinan kita sebagai muslim. Seperti sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Ini keyakinan. Tidak ada seorang muslim pun yang meyakini bahwa sholat itu sunnah. Sholat 5 waktu hukumnya sunnah, tidak. Semua ulama sepakat sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jika ada yang mengatakan hukumnya sunnah atau tidak wajib, maka dia keluar dari akidah Islam, keluar dari Islam. Jadi suatu yang telah disepakati ulama Islam, kemudian dia menyelisihinya, bisa jadi dia keluar dari Islam, bisa jadi dia tersesat. Jadi ingat, seorang yang menyelisihi apa yang disepakati oleh ulama Islam dalam masalah akidah, bisa jadi dia keluar dari Islam, dan bisa jadi dia tersesat. Dia sesat. Kita masuk pembahasan yang lanjutan dari kitab Fadlul Islam, kitab akidah, akidah yang disepakati ulama Islam tentang Fadlul Islam, keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Kita sampai pada pertemuan yang lalu pada bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain ajaran Islam. Ya, wajibnya masuk Islam secara keseluruhan. Maksudnya apa? Kerjakan semua kewajiban-kewajiban yang Islam wajibkan. Tinggalkan semua yang Islam larang. Watar dan wajib meninggalkan semua yang menyelisihi ajaran Islam. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara keseluruhan. Allah tegur di sini. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Di situ Allah panggil. Allah seru siapa? Yang Allah seru di sini orang-orang beriman saja. Allah seru kepada kita kaum muslimin yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman. Allah katakan, masuk lagi kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Allah katakan, udkhulu. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Artinya secara keseluruhan, ajarannya diikutin, kewajibannya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Ini yang Allah suruh pada kita untuk masuk ke dalam Islam, bukan hanya masuk ke dalam status Islam, tidak. Bukan masuk ke dalam status Islam, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak bisa menjalankan syariat Islam. Dia mengatakan yang penting saya jilbabin hati saya dulu. Kemudian nanti saya jilbabin jasad saya. Ya, Islam itu adalah mencakup hati, lisan, dan amalan perbuatan. Itu Islam.
Masuklah Islam dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amalan perbuatan, artinya kita kerjakan apa yang Allah syariatkan, Allah wajibkan kepada kita, kita kerjakan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Itu yang dimaksudkan dengan firman Allah tadi, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah keseluruhan. Ayat berikutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 60, Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Belumkah engkau melihat, wahai Muhammad, kepada mereka yang mengira bahwa mereka telah beriman. Ini Allah sindir mereka yang mengaku iman. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Allah menyindir orang-orang munafik. Mereka mengaku beriman, tetapi kata Allah, mereka belum beriman. Karena iman itu tidak hanya apa yang diyakini dalam hati. Karena kata yaz'umun itu mengira, menyangka, yaitu dalam hati. Tapi apa yang kita terima dari Allah, terima dari ajaran Al-Quran, apa yang datang kepada kita dari perintah, kita kerjakan. Ya. Apa yang datang dari larangan, kita tinggalkan. Itu Islam. Ini sebagai tafsir dari firman Allah sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara sempurna. Maksudnya secara keseluruhan ajarannya kita ikutin. Tidak kita hanya mengikuti sebagian terus kita tinggalkan sebagian lain. Ya, seperti orang yang mengatakan saya ingin menjalankan sholat saja tapi puasa enggak bisa. Ya, saya ingin menjalankan puasa saja tapi sholat enggak, lebih parah lagi. Karena sholat ini lebih wajib daripada puasa. Karena dia rukun Islam yang kedua. Surat Al-An'am Allah berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, maka sesungguhnya engkau tidak termasuk bagian dari mereka. Ayat ini juga menjelaskan tentang bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita untuk membuat kelompok-kelompok. Tapi Islam itu satu padu dalam agama. Umat muslim ini bersaudara. Antara satu dengan yang lainnya tidak perlu kita membuat kelompok A, kelompok B, kelompok C dan D, tidak. Ya. Islam melarang kita membuat suatu komunitas kelompok untuk mencari kepentingan pribadi atau dunia. Tapi Islam di sini memerintahkan kita untuk bersatu di bawah bendera Islam, di bawah bendera Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah berfirman yang artinya di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih bersih, ya, dan ada wajah-wajah yang hitam. Dalam surat Al-Imran, di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih bersih, ada wajah-wajah yang hitam pekat. Di sini ditafsirkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tabyaddu wujuh, orang-orang yang putih bersih wajahnya itu adalah yang nanti di hari kiamat bersinar wajahnya, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah artinya mereka yang berada di atas Al-Quran dan sunnah. Dan selalu berjalan
mengikuti Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, dan sebagaimana yang diajarkan oleh murid-murid beliau, yaitu para sahabatnya. Ini Islam yang nanti putih bersih wajahnya, yang mengikuti petunjuk Nabi dengan baik dan petunjuk para sahabatnya. Adapun wajah-wajah yang hitam pekat, kata beliau, yang hitam pucat di hari kiamat itu adalah ahlul bidah wal ikhtilaf. Mereka adalah orang-orang yang ahli bid'ah, maksudnya para pengikut hawa nafsu yang mengikuti Islam tetapi tidak sesuai dengan ajaran dari sumbernya yang benar. Dia mengambil sumber Islam bukan dari ayat Al-Quran, bukan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan dari generasi terbaik dari murid-muridnya Rasulullah, para sahabat. Tetapi dia mengambil Islam dari orang yang tidak dia kenal, tidak jelas, ya, nenek moyang, ya tradisi-tradisi yang tidak ada dasarnya, ahlul ikhtilaf, orang-orang yang ikhtilaf yang selalu berpecah belah, tidak bersatu padu di bawah Al-Quran dan Sunnah, tapi dia malah berpecah-pecah. Ya, ini maksud dari kita wajib mengikuti Islam secara keseluruhan, artinya wajib kita mengikuti sunnah Nabi SAW, petunjuk beliau dan para sahabat beliau, dan kita wajib tinggalkan semua petunjuk-petunjuk yang datang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian hadis berikutnya tadi yang kita bahas pada pekan lalu juga dari Abdullah bin Amr, bahwa beliau menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, akan datang nanti umat di kalangan umat-umat sebelumnya, umat Bani Israel. Ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan orang-orang Bani Israel. Sesungguhnya umatku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Rasulullah mengatakan umat Islam ini akan mengikuti ajarannya Bani Israel, artinya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, dan orang-orang Yahudi. Seperti sandal yang sejajar dengan sandal. Maksudnya persis. Umat Islam akan mengikuti ajaran orang-orang Nasrani. Ya. Mereka Natal, umat Islam ikut Natal bersama. Ya. Dan tradisi-tradisi yang dilakukan mengikuti ajarannya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Sehingga jikalau Bani Israel yang ada yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, maka umat Islam akan ikut melakukan seperti itu. Ini ramalannya Rasulullah SAW yang terjadi nanti di akhir zaman, di zaman ini. Hatta sampai anak kandung berbuat zina dengan ibunya sendiri dilakukan sebagai bentuk mengikuti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel. Kemudian Nabi menjelaskan tentang perpecahan umat-umat sebelumnya dari kalangan Bani Israel. Kata beliau, Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku, di umat Islam yang saat ini, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah mengatakan umatku pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, ini 73 kelompok-kelompok. Ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Kata Rasul SAW, semuanya ada di neraka. Artinya semua kelompok itu masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok yang masuk surga. Artinya satu golongan ini masuk surga. Siapa mereka? Kata Nabi SAW. Mereka yang satu golongan itu, ma ana alaihi washabi.
yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maksudnya, petunjuk itu yang mereka ambil dari Rasulullah dan para sahabatnya. Islam itu mereka ambil dari sumber dasarnya, sumber asalnya yaitu Rasulullah. Sumber asalnya itu sahabat beliau. Ya. Artinya mereka benar-benar memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis sesuai dengan pemahamannya siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam yang selamat. Yang golongan yang selamat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau juga menjelaskan itu hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Walaysa fihi dzikrun nar. Di dalam hadis ini tidak disebutkan penyebutan semua di neraka kecuali wahidah. Sedangkan di dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu sayakhruju min ummati qaumun." Rasulullah mengatakan akan keluar dari umatku ini, artinya di zaman kita ini akan keluar suatu kaum. Tatajara bihim tilkal ahwa. Kaum tersebut dijangkiti oleh penyakit hawa nafsu. Artinya dia memiliki hawa nafsu yang menolak kebenaran. Itu hawa nafsu artinya datang kepadanya Al-Quran, ayat-ayat peringatan, nasihat, hadis-hadis, peringatan datang kepadanya, tapi dia malah lebih memilih apa yang ada di hawa nafsunya. Nah, kata Nabi SAW akan keluar kaum itu yang mengikuti hawa nafsunya atau dia dijangkiti oleh penyakit hawa nafsu, kama yatajaral kalbu bisahibi, sebagaimana anjing gila yang menjangkiti pemiliknya. Penyakit apa? Penyakit anjing gila. Ini penyakit yang berbahaya sekali, yaitu ketika seorang berani menolak ayat-ayat Allah, menolak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah datang kepadanya. Jika dia menolak nanti, dia akan terkena penyakit ini, mengikuti hawa nafsu. Datang kepadanya kebenaran, dia tolak. Dia katakan, nanti dulu deh, saya mau mengikuti apa yang saya selama ini yakini dari nenek moyang saya. Ya, padahal ayat-ayat sudah jelas. Hadis-hadis Rasul juga sudah jelas kepadanya datang. Akan perintah kita mengikuti dan merasa cukup dengan apa yang ada datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka akan dijangkiti oleh hawa nafsu sebagaimana anjing gila yang menjangkiti hawa nafsu, menjangkiti penyakit anjing gila kepada pemiliknya. Kemudian beliau bersabda, "Fala yabqa minhu ilqun wala mifsalun illa dakhalah." Sehingga tidak ada satu urat dan satu sendi pun kecuali akan dimasukinya. Dimasuki penyakit ini. Penyakit hawa nafsu. Hal ini sebagaimana yang telah lalu sebelumnya dari sabda Rasulullah SAW, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Yaitu orang yang mencari kebiasaan jahiliyah, ya, dia lebih memilih kebiasaan adat istiadat jahiliyah daripada Islam. Nah, ini orang yang terjangkiti oleh hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah telah memerintahkan kepada kita
untuk menjauhi hawa nafsu kita sendiri. Allah katakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Allah mencela orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sampai Allah katakan dia menjadikan Tuhannya sendiri itu sebagai hawa nafsu. Ya, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Nah, ini Allah mencelanya. Mencela kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai apa yang kita ikuti. Ya, kita jangan ikuti hawa nafsu kita. Yang kita ikuti apa? Kebenaran. Kebenaran datang dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Allah juga mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain dari bahaya mengikuti hawa nafsu. Allah katakan, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Wa adallallahu ala ilmin. Maka Allah membiarkan dia sesat di atas pengetahuan Allah. Ini karena dia menjadikan hawa nafsu, Allah biarkan dia sesat. Nauzubillah. Jadi sebab seorang itu tersesat karena apa? Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai patokan hidupnya. Bukan ayat, bukan hadis. Kemudian Allah berfirman, wa khatama ala sam'ih. Disebabkan itu Allah menutup telinganya. Artinya dia tidak bisa mendengarkan petunjuk lagi. Tidak bisa mendengarkan nasihat. Wa qalbihi. Dan Allah menutup hatinya, na'udzubillah. Karena mengikuti hawa nafsu, Allah tutup hatinya dari menerima nasihat. Wa ja'ala ala basarihi gishawah. Kemudian Allah katakan, dan Allah jadikan pandangan penutup pada pandangan matanya. Maksudnya dia tidak bisa melihat kepada petunjuk Allah. Maka Allah katakan setelahnya, "Famay yahdihi min ba'dillah." Maka siapa lagi yang akan memberikannya petunjuk setelah Allah? Allah yang memberi petunjuk. Ya, Allah yang bisa menyampaikan kebenaran kepada hati kita agar kita bisa menerimanya. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, dia akan dihukum oleh Allah dengan apa? Ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup matanya dari petunjuk. Maka dia tidak bisa menerima lagi kebenaran. Sebagai hukuman baginya. Nah, ini bahaya. Ya, mengikuti hawa nafsu bisa berakibat buruk setelahnya berupa hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi setiap muslim kita ya ikhwatal iman, saudaraku dan saudariku yang saya cintai, karena Allah wajib kita mengikuti kebenaran, menerima kebenaran jika kebenaran itu telah sampai kepada kita. Ya, yang kita maksudkan dalam belajar untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran atau suatu yang ingin kita, yang sesuai dengan hawa kita, yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kita ikuti tidak. Ya, kita terima jika kebenaran itu datang dari Allah, datang dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ingin mengikuti hawa nafsu, maka akan rusak kehidupan kita. Sebagaimana Allah katakan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardi wa man fihinna. Kata Allah, kalau seandainya kebenaran yang harus mengikuti hawa nafsunya, kalau seandainya kebenaran yang harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusak seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan langit-langit,
dengan teratur, dengan perputaran peredaran matahari, bulan, dengan teratur. Allah menciptakan bumi dengan rapih, ya, terjadinya siang malam, ya, turunnya hujan dan seterusnya dengan teratur, rapih. Ini yang Allah yang ciptakan. Maka Allah juga yang bisa memberikan kita petunjuk menuju jalan kebahagiaan kita di dunia ini dengan apa? Dengan mengikuti kebenaran dari Allah. Jika kita mengikuti kebenaran, maka akan damai kehidupan ini. Tapi kalau kita ikuti hawa nafsu dan membiarkan hawa nafsu kita menggiring kita kemanapun kita mau, maka akan rusak. Maka mengikuti hawa nafsu di sini terdapat keburukan. Khususnya yang Rasulullah sampaikan tadi, di akhir zaman ini akan ada para pengikut, ya akan banyak, bukan ada lagi, banyak para pengikut hawa nafsu. Sehingga saking dia berpegang dengan hawa nafsunya, seperti dia orang yang terjangkit penyakit anjing gila. Ya, yang susah disembuhkan. Kecuali dengan kesembuhan dari Allah. Maka di sini nasihat kepada kita untuk menjauhi hawa nafsu dan mengikuti kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Menerima kebenaran dari siapapun datang kebenaran itu, jika datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita terima. Alhamdulillah kita selesai dari bab ini, bab tentang wajibnya mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan dan wajibnya kita menyelisihi apa-apa yang menjauhi apa-apa yang menyelisihi Islam dan menjauhi hawa nafsu serta mengikuti kebenaran. Bab berikutnya tentang bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab yang menjelaskan tentang bahwa perbuatan bid'ah itu lebih besar atau lebih bahaya daripada dosa besar. Apa itu bid'ah ya ikhwatal iman? Mungkin kita sering dengar kata bid'ah tapi kita belum paham arti bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa suatu kejadian yang baru. Suatu yang baru terjadi. Yang tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah itu secara bahasa suatu yang baru ada, baru terjadi dan belum pernah ada sebelumnya. Itu bid'ah. Ya, itu secara bahasa. Suatu yang terjadi saat ini yang belum pernah ada kejadian semisalnya sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebutkan tadi tentang dengan kata bid'ah. Maksudnya Allah yang membarukan matahari, langit-langit dan bumi. Menciptakan langit-langit dan bumi. Yang dimana sebelumnya belum ada langit dan bumi. Yang semisalnya. Allah yang baru membuatnya. Maka bid'ah artinya sesuatu yang baru. Secara bahasa ya. Ini secara bahasa apapun yang baru itu bid'ah. Yang belum ada sebelumnya. Adapun bid'ah yang dimaksudkan dalam agama Islam. Ya, secara istilah syar'i. Bid'ah itu dalam istilah syar'i. Berkata Imam Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ihdatsu syai'in fid din laisa lahu aslun min kitabillah wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dalam secara istilah syar'i adalah membuat sesuatu dalam agama. Ya. Itu bid'ah. Membuat sesuatu dalam ajaran agama.
yang tidak ada asalnya dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak ada asalnya dari ayat-ayat Al-Quran dan juga tidak ada pernah Rasulullah perintahkan sebelumnya. Tentunya dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan dunia. Seperti seorang mengatakan, ini ibadah. Ini adalah ibadah. Tetapi setelah dicek dalam Al-Quran, dicek dalam hadis-hadis Rasulullah, tidak ada ibadah bentuk ini. Ini adalah bid'ah namanya. Nah, ini bid'ah di dalam agama dilarang. Ini seorang membuat ajaran ibadah yang baru. Membuat ajaran ibadah yang baru. Kenapa tidak boleh membuat ajaran ibadah yang belum ada sebelumnya? Karena ibadah ini hukum asalnya tauqifiyah. Maksudnya berhenti pada dalil, pada ayat dan hadis. Artinya bid'ah itu tauqif. Ibadah itu ibadah yang telah diajarkan dalam Islam. Semuanya itu tauqifiyah. Artinya berhenti pada dalil. Kita harus beribadah sesuai apa yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kita membuat ibadah baru. Karena kalau kita membuat suatu ibadah yang baru, maka ini tercela. Ini ibadah ini ditolak, tidak diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Seperti Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah telah sempurnakan untuk kita agama kita. Semua yang kita ingini dalam ajaran Islam sudah sempurna. Sudah ada sholat 5 waktu, ada puasa bulan Ramadan, ada zakat, ada ibadah haji, ada sedekah. Apa yang kita inginkan dari perintah agama, dari ibadah sudah ada dalam Islam. Sudah sempurna. Ya. Urusan muamalah, jual beli, ya, tentang harta-harta halal, harta-harta haram sudah dijelaskan semua. Mana yang haram, mana yang halal sudah dijelaskan. Bagaimana hukum-hukum dalam bab sholat, bab puasa, bab jual beli, bab nikah, urusan semua dalam Islam sudah dijelaskan. Adab-adab telah diajarkan, adab makan, adab minum, bahkan adab buang air sudah diajarkan dalam Islam. Masuk WC dengan kaki kiri terlebih dahulu, keluar WC dengan kaki kanan terlebih dahulu, sudah diajarkan. Perkara yang kecil seperti ini sudah diajarkan oleh Islam. Apalagi perkara yang rumit. Ya, semua sudah lengkap. Allah katakan, akmaltu lakum dinakum. Sudah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Sudah semua lengkap. Tidak ada yang tersisa lagi. Yang mendatangkan maslahat, manfaat sudah dijelaskan dalam Islam. Yang membahayakan sudah diingatkan oleh Islam. Ini membahayakan. Maka tidak ada kekurangan lagi dalam Islam. Tidak perlu ditambah-tambah. Ya, tidak perlu kita buat sholat yang lain. Dari sholat 5 waktu kita ingin sholat wajib 6. Enggak, sudah cukup 5 waktu Allah berikan. Atau kita ingin bikin suatu ibadah yang tidak ada, yang Allah tidak pernah buat. Atau dia pernah. Semua ibadah sudah dijelaskan. Ya, kita tinggal lakukan saja. Bagaimana zikir-zikir sudah diajarkan. Zikir sebelum tidur, sesudah bangun tidur, zikir setelah sholat,
zikir pagi, petang, semua sudah diajarkan. Ya, maka jika kita ingin membawakan satu ibadah yang baru, maka ini tertolak kalau tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya dari Al-Quran. Tidak pernah datang dari Nabi kita Muhammad SAW ibadah seperti ini. Maka ini tertolak. Allah tidak terima. Ya, karena Allah punya keinginan. Kita punya keinginan sesuai keinginan kita. Allah juga punya keinginan agar Allah disembah seperti ini. Seperti yang Allah turunkan. Maka jika ada orang yang melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Yang artinya barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami di sini urusan ibadah, urusan kami artinya urusan ibadah. Dia mengada-ngada membuat hal baru. Maka yang tidak pernah darinya, yang tidak pernah datang darinya, yakni dari Islam, fahuwa raddun, kata Nabi, ajaran ini tertolak. Tertolak. Ibadah tersebut yang dilakukan diada-adakan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan ibadah yang tidak pernah kami suruh, yang Rasulullah tidak pernah perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tidak diterima oleh Allah. Sia-sia, capek melakukan amalan tersebut tapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Walaupun orang ini niatnya baik. Dia lakukan bid'ah, niatnya baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak ada contohnya dari Allah, dari Rasulnya. Maka walaupun niatnya baik, ingin dapat pahala, percuma. Tidak diterima oleh Allah. Maka semua yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Dan ibadah itu sudah diajarkan dalam Islam. Ya, tidak perlu kita membuat hal yang baru. Ya. Karena hal-hal yang baru ini adalah suatu keburukan. Ya, suatu keburukan bukan suatu kebaikan. Walaupun mungkin sebagian orang anggap baik. Tapi ini keburukan karena Allah tidak pernah menganggapnya baik. Ya, apa yang Allah anggap baik, Allah telah jelaskan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna khairal hadis kitabullah." Sebaik-baik berita adalah yang datang dari kitab Allah, dari Al-Quran. Wa khairul huda, wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk, kata Nabi SAW, hadiyu Muhammadin SAW. Petunjuknya Nabi Muhammad. Kemudian beliau bersabda, wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara itu adalah hal-hal yang baru dalam agama ini, yang dibuat-buat. Artinya menunjukkan bahwa bid'ah adalah suatu keburukan, bukan kebaikan. Walaupun seorang mungkin menganggap ini adalah baik. Rasul SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah, ajaran-ajaran yang baru dalam agama itulah kesesatan, kata beliau. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap sesat tempatnya di mana? Di neraka. Maka tidak bisa kita katakan ada bid'ah hasanah, tidak ada. Bid'ah yang baik tidak ada. Semua bid'ah dalam agama itu buruk. Karena bukan dari Islam. Ya. Karena Rasul SAW sendiri yang menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Ya. Maka tidak ada bid'ah yang baik. Kalau seandainya amalan ini baik, tentu Allah telah mensyariatkannya, ya, kepada hamba-hambanya.
Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan suatu pun dalam agama ini kecuali beliau telah menjelaskan. Semua kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Beliau tidak pernah menyembunyikan sesuatu atau beliau merahasiakan sesuatu yang baik, tidak pernah. Beliau telah jelaskan semuanya dengan baik kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib kalian berpegang teguh. Ini wasiat Rasul kapan? Ketika beliau mau meninggal. Beliau katakan, "Alaikum bisunnati." Wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Apa sunnahku? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Siapa para khulafa? Para khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk setelah. Yaitu para khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ya, ini para sahabat Nabi. Tamassaku biha, kata Nabi, berpegang teguhlah dengannya. Dengannya ini kepada sunnah Nabi dan sunnah para khalifah. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Artinya peganglah kuat sunnah itu, petunjuk itu dengan gigi geraham. Kemudian beliau bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Ya. Maka tidak ada bid'ah atau ajaran dalam yang tidak datang dari Islam itu ajaran yang baik. Tidak. Bal semua bid'ah sesat. Karena Rasulullah yang menyaksikan hal tersebut. Beliau yang bersaksi. Maka setiap ibadah atau amalan ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang kalau ibadah tersebut tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, maka ibadah tersebut dikatakan bid'ah. Bid'ah yaitu suatu yang baru, yang dilarang untuk kita lakukan. Ini sesat. Walaysa fihi khair, tidak ada kebaikan di dalam. Kama yaz'amu, sebagaimana yang disangka oleh mereka yang melakukan hal tersebut, yang baru ajaran baru, ya. Seperti mereka membuat zikir-zikir yang baru. Zikir-zikir yang baru banyak. Zikir-zikir yang disebut ribuan kali, ya, yang tidak pernah datang dari Rasulullah SAW. Nah, ini suatu yang dilarang, ya. Atau ibadah-ibadah baru, atau puasa-puasa yang baru, puasa sunnah tapi tidak ada contohnya. Ada puasa sunnah-sunnah tertentu misalnya dibuat, ya, puasa awal Rajab, ya, sunnah masuk bulan Rajab, ada enggak? Puasa sunnah di awal bulan Rajab atau ketika masuk bulan Rajab disunahkan puasa sunnah? Tidak. Ini bid'ah. Iya, Rasulullah tidak pernah mensunahkan di awal Rajab puasa. Ya, kita jangan puasa kalau Rasulullah tidak suruh puasa di tanggal 1 Rajab, kita jangan puasa. Karena Nabi tidak pernah menyuruhnya. Ya, kecuali kalau kita ingin puasa seperti biasa, puasa Senin dan Kamis. Nah, itu Rasulullah menyuruhnya, mensunnahkannya. Itu pula sholat yang dilakukan yang tidak ada contohnya, ya, atau doa-doa dan zikir-zikir yang tidak ada contohnya kita tinggalkan, karena sudah ada semua diajarkan dalam Islam. Yang mendekatkan diri kepada Allah semua sudah ada, lengkap. Tinggal tanya Ustadz, tinggal ditanyakan ke Ustadz yang paham tentang hukumnya atau kepada para ulama. Ya,
Jika kita tidak tahu, kita bertanya. Itu penyakit. Penyakit ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Bertanya kepada yang ahli. Agama Islam ini sudah sempurna. Tidak ada kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh Islam, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keburukan, melainkan telah diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa kita membawakan sesuatu hal-hal yang baru dalam agama ini, dalam ibadah. Ya. Jadi itu sebagian dari penjelasan makna dari bid'ah. Bid'ah, setelah kita tahu maknanya, dan lawan kata dari bid'ah adalah sunnah. Lawan kata dari bid'ah adalah sunnah. Sunnah itu apa yang dia adalah jalannya Rasulullah. Sunnah itu adalah jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, itu sunnah. Yang beliau perintahkan, ya dari ibadah tersebut atau beliau anjurkan, itu sunnah namanya. Jadi sunnah bukan hanya sekedar suatu yang amalan yang tidak wajib, tapi sunnah itu mencakup wajib dan sunnah. Semua yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah sunnah, sunnah Rasul, jalannya Rasulullah SAW itu yang kita ikuti. Selain itu namanya bid'ah. Atau lawan dari itu adalah bid'ah, ajaran-ajaran baru yang tidak pernah datang dari Nabi Muhammad SAW atau dari generasi terbaik setelah beliau. Ketika beliau mengatakan bab perkara bid'ah lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Maksudnya semua dosa besar. Lebih besar lagi dosanya ketika seorang membuat-buat hal-hal yang baru dalam agama. Ya. Karena dosa ini terbagi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu adalah setiap maksiat yang Allah telah memberikan ancaman di dunia dan juga akhirat. Itu dosa besar. Arti dari dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancamannya di dunia dan berupa ancaman di akhirat, berupa azab. Itu dosa besar. Adapun dosa kecil adalah dosa yang disebutkan bahwa ini adalah perbuatan dosa tetapi tidak disebutkan ancaman. Tidak disebutkan ancaman seperti neraka atau laknat dan seterusnya, maka itu termasuk dosa kecil. Nah, ketika disebutkan tadi dosa-dosa besar, dosa besar juga terbagi. Ada dosa yang paling besar, apa itu? Kesyirikan. Dosa syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadah. Nah, ini dosa paling besar. Syirik yaitu seorang yang melakukan, yang beribadah kepada selain Allah bersama dia ibadah kepada Allah, itu syirik. Atau seorang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, itu syirik. Ini dosa paling besar yang Allah tidak akan ampuni kalau dia tidak bertobat di dunia ini. Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya ya ikhwan, orang yang berbuat syirik seperti dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang mati misalnya, pada kuburan, meminta pada kuburan, ini syirik, menduakan Allah.
atau dia menyembelih dengan nama selain Allah untuk jin, untuk setan, dia sembelih untuk setan atau dia memberikan sesajen untuk jin, ya, menyembelih untuk jin, atau dia percaya kepada dukun dan tukang ramal. Ini syirik besar. Allah tidak mengampuni. Dan hanya Allah mengampuni dosa-dosa di bawahnya. Allah hanya mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Maksudnya dosa-dosa besar lainnya. Itu Allah mengampuninya. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya ya ikhwan, ya saudaraku yang dirahmati Allah, pelaku dosa besar di bawah kesyirikan, dia tidak kafir keluar dari Islam. Tetapi imannya berkurang karena dosa-dosanya. Ya. Itu menurut Islam, pelaku dosa besar dia tidak kafir. Ya. Tetapi dia imannya berkurang, imannya jatuh karena dosa besarnya. Adapun pelaku syirik bisa kafir. Bisa keluar dari Islam karena dia menyekutukan Allah. Sampai dia bertobat. Dia kembali kepada Allah dari syirik. Begitu pula bid'ah. Bid'ah ini termasuk dosa besar. Bid'ah, dia membuat sesuatu yang baru dalam agama. Yang tidak pernah disyariatkan. Kemudian dia menyangka bahwa ini bagian dari agama. Tetapi bukan bagian dari agama. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya. Dia membuatnya bagian dari agama karena ingin mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka bid'ah ini menjadi dosa yang sangat besar, yang lebih besar dari dosa besar-besar yang lainnya. Alasan penulis mengatakan bid'ah lebih besar dari dosa besar lainnya, karena bid'ah, orang yang melakukan bid'ah dan menyangka perbuatan ini baik, sulit baginya bertaubat. Karena dia sudah menyangka ini baik. Sedangkan orang yang melakukan dosa besar lainnya, seperti dia berzina, dia tahu ini dosa. Jadi dia bisa bertobat. Dia bisa bertobat kepada Allah. Karena dia tahu Islam mengharamkannya. Tapi kalau perbuatan bid'ah, disebutkan lebih besar dosanya, karena pelakunya dia menganggap ini baik. Ya. Hal-hal yang baru dalam ibadah. Dia menganggapnya baik. Sehingga dia sulit untuk bertobat. Dia tidak merasa kalau dia salah. Maka bid'ah itu bisa lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain karena dia merasa telah berbuat perbuatan yang baik. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, insya Allah perincian dalil-dalilnya tentang bahayanya bid'ah lebih besar dari dosa besar yang lainnya akan dijelaskan dalil-dalilnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Wallahu al-muwaffiq. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa berpegang teguh di atas akidah Islam yang baik dan benar, istiqomah di atasnya, dan selalu bersabar, menuntut ilmu, belajar agama, sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wallahu a'lam. Tapi di sini ada penanya secara langsung, Ustadz. Tafadhol kepada Akhi Dimas Cahya, bisa di open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustadz. Nah, ingin bertanya, Ustadz. Bagaimana cara kita mendakwahkan orang tua kita yang sudah terjebak dalam jalan-jalan lain gitu, Ustadz. Kayak misalnya ya jalan selain Al-Quran dan Sunnah gini, Ustadz. Gimana ulang? Bagaimana cara kita mendakwahkan kedua orang tua kita yang sudah terlanjur
masuk ke ranah jalan di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Ustaz, syukran, barakallahu fikum, Ustaz. barakallah. Bagaimana kita cara mendakwahkan orang tua yang memang benar sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah, atau sudah terdidik dengan didikan nenek moyang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita pertama-tama kita mengikuti apa yang dinasihatkan, wasiatkan dalam Al-Quran kepada kita dalam bergaul dengan kedua orang tua kita, agar kita tetap mempergauli mereka dengan baik dan benar, dan berdakwah, ya, terus berdakwah dengan cara hikmah, Artinya kita sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka, tapi bertahap. Mulai dari hal-hal yang besar terlebih dahulu, yaitu masalah akidah. Saya sampaikan kepada mereka tentang masalah akidah. Kita ajarkan kepada mereka tentang rukun iman. Karena itu masalah akidah yang paling baik, paling besar. Jangan kita dahulukan ke mereka kepada perkara yang furu'. Ya, misalnya kalau masih ada khilaf di dalamnya antara para ulama, atau mungkin perkara ini masih sebatas bid'ah yang kecil, yang masih kecil dibandingkan dengan kesyirikan. Kita dahulukan perkara syirik terlebih dahulu. Jika orang tua kita misalnya berbuat syirik, bid'ahnya, karena bid'ah itu ada level. Ada levelnya, yang paling tinggi adalah kesyirikan. Ada level yang di bawahnya, yaitu perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dari amalan-amalan. Makanya kita dahulukan mengingatkan mereka dari syirik, ya, dengan baik dan bijak. Dengan cara kita katakan kepada mereka tanpa kita menyembunyikan atau kita menyamarkan yang mereka tidak tahu. Kita jelaskan kepada mereka dengan jelas bahwa perbuatan ini syirik. Misalnya orang tua kita, misalnya ada beristighosa kepada orang mati, kita sampaikan kepada mereka bahwa istighosa ini adalah ibadah yang wajib kita serahkan kepada Allah semata, dan tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Sampaikan dengan baik dan benar, kita panggil mereka dengan panggilan yang baik dan benar. Jika mereka terima, alhamdulillah. Jika mereka belum terima, kita bersabar, terus mengingatkan mereka dari syirik. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menghadapi orang tua mereka yang berbuat syirik. Mereka bersabar sampai orang tua mereka masuk Islam. Mereka diganggu, mereka dicela, dicaci, dihina, bahkan ada yang disiksa oleh orang tuanya. Tapi dia bersabar sampai orang tuanya masuk Islam. Itu perkara syirik. Begitu pula bid'ah. Perkara yang bid'ah, ini sunnah. Kita sampaikan kepada mereka dengan hikmah. Kita sampaikan yang sunnah itu begini. Yang sunnah seperti ini. Jangan kita menggurui mereka, tapi kita sampaikan seperti seorang murid kepada guru. Ya.
Maaf Pak, Bu, setahu saya bahwa yang disunahkan itu ketika kita lakukan seperti ini. Itu yang disunahkan dalam Islam. Kalau seperti ini, setahu saya tidak pernah diajarkan dalam Islam. Saya sampaikan dengan hikmah seperti itu. Ya, kita berdakwah terus dengan sabar, dengan hikmah. Dan jangan kita menyampaikan dengan keras kepada mereka, yang membuat nanti mereka semakin keras. Dan juga, ikhwan, caranya kita ingin memberikan ajaran walaupun kepada siapapun, kepada kerabat, keluarga, atau kepada teman-teman kita ingin menjadikan mereka mengikuti sunnah. Kita jadikan mereka orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana cara agar mereka bisa mencintai Allah dan Rasul? Caranya agar mereka mencintai Allah dan Rasul. Kita jelaskan kepada mereka, kita berikan kepada mereka buku-buku atau kajian-kajian di YouTube yang menjelaskan tentang akidah, tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Kita ajarkan kepada mereka tentang sirah Rasulullah SAW. Sehingga jika mereka telah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, maka mereka dengan sendirinya akan mengikuti ajaran beliau. Tanpa kita menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah, mereka suatu saat akan mengikuti ajaran beliau. Nah, seperti itu. Jadikan mereka cinta kepada Allah dan Rasul. Karena kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu mereka akan laksanakan yang sunnah. Jadi mereka akan laksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan akan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Termasuk bid'ah. Ya. Maka semua itu dimulai dari cinta. Tanamkan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga mereka bisa mengikuti tuntunan beliau. Yaitu secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini kami ada pertanyaan. Anda bacakan, Ustaz. Bismillah. Afwan, sebelumnya ini di luar tema, Ustaz. Jika ada akhwat yang ingin menikah dengan seorang ikhwan, namun qadarullah kedua orang tuanya, orang tua ikhwan tersebut masih banyak pertimbangan. Afwan, Ustaz, Anda bacakan sesuai yang tertera saja. Bismillah. Jika ada akhwat ingin menikah dengan ikhwan, namun qadarullah kedua orang tuanya masih banyak pertimbangan, dikarenakan orang tua ikhwan ini suka mengobati orang dengan air putih dan semacamnya, serta pekerjaannya belum jelas. Mohon nasihatnya, Ustadz, untuk akhwat tersebut, karena akhwat tersebut juga baru belajar agama. Baik, jika ada akhwat yang ingin menikah, tapi orang tuanya masih memiliki pertimbangan karena keluarga ikhwannya masih mengobati orang dengan air putih dan semacamnya. Maksudnya mengobati dengan air putih ini seperti apa? Apakah diberikan air ruqyah, air yang dibacakan ruqyah, atau air putih ini air yang dibacakan selain ruqyah seperti sihir dan lain. Maka si orang tua jika masih meragukan tentang keadaan si ikhwan, maka orang tua bisa memilih untuk meninggalkannya, untuk meninggalkan keraguan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Da ma yaribuk." Tinggalkan apa yang kau ragukan. Ila ma la yaribuk, kepada yang kau tidak ragu. Jika orang tua ragu akan anaknya yang bisa nanti salah terdidik, maka dia tinggalkan. Karena orang tua bertanggung jawab penuh terhadap calon suami si anak. Ya, dia bertanggung jawab untuk memilih. Ya. Namun jika sudah jelas orang tuanya
si pasangan ini, si laki-laki ini adalah orang yang meruqyah, ya, dia menggunakan air untuk meruqyah, bukan dengan sihir dan lainnya, maka tidak mengapa dia nikahkan. Dan dengan cara dia melihat ikhwannya ini, bagaimana agamanya dan akhlaknya. Jika agama dan akhlaknya baik, dia nikahkan dengan anak. Ya, semua kembali kepada pribadi si anak itu. Ya, bagaimana anak itu? Bagaimana ikhwan itu dengan agamanya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Alhamdulillah, demikian kajian kelas Akidah Al-Futai TPLN pada malam hari ini. Kami ucapkan kembali syukron jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Bamualim hafizahullah dan kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada kajian malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita amalkan dan Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kesalahan selama kajian berlangsung. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.